kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasannya orang lain. Kayak Rocky Gerung, nongol aja bilang pasti udah anti Jokowi. Iya. Padahal mukanya belum mulutnya belum ngapa-ngapain. Iya. Seperti suara-suara oligarki. Sudah mulai berani. Pak, maaf Masih. Pak, rakyat di belakang memang jangan terlalu sering membelakangi rakyat. Iya. Pak. Biarin Bapak nggak boleh bersuara. Iya. Kali ini giliran kita yang bersuara. Enak aja, nggak bisa ngomong kan? Komisi.co bikin acara, banyak orang saling sapa, kita cuma bersuara, tolong jangan ditangkap ya Pak. Rasa sayang, rasa sayang. Ini Mulyono rasa sayang. Sikap. Keputusan di tangan DPR kok. Bukan keputusan itu anggota DPR di demo kok saya ditanya. Oke. Bebas. Bebas duduknya sesuai dengan tema kita hari ini. Seberapa bebas kita bisa berpendapat di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Masih pada semangatnya nih teman-teman. Terima kasih loh udah hadir hari ini. Gue harus ngasih notes dulu ke kalian karena gue bisa pastikan talk show kali ini akan sangat amat berbahaya. Akan sangat amat berbahaya karena sembari gue memperkenalkan, jadi di sini ada hamba sahaya. Wah, di sini krunya terpisah-pisah nih. Ada hamba sahaya, grup konten kreator dari Bandung yang hobinya itu mengkritik pemerintah melalui media sosial. Bener? Iya. Betul. Kurang lebih sosial dan politik sih. Sosial politik. Yes, dan di sini ada Abang Santi Sukron juga. Selamat siang semuanya teman-teman. Sama, konten kreator yang suka mengkritik, kerjanya mengkritik. Tapi kok tumben sendirian hari ini? Mana nih, trio netizennya di mana nih? Dua orang lagi ditangkap ya. Iya. Klarifikasi Bang, ayo Bang. Klarifikasi. Gak, yang dua emang lagi ada kesibukan lain Bang Fikri. Yes. Trio netizen tuh dari Bandung kan? Iya sama. Hamba saya juga dari Bandung. Dari Bandung juga. Dari Bandung. Orang Bandung kayak suka mengkritik kali ya. Semenjak Pak RK udah lanjut ya. Ya, dan yang terakhir the one and only, nggak usah gue harus sebenarnya perkenalkan, nggak usah diserem-seremin karena memang sudah serem. Satu-satunya orang yang berani melawan opung kita semua, the one and only Haris Azhar. Tadi di belakang gue bilang, nggak apa-apa guys, kita ngomong sebahaya mungkin aja. Tapi Bang Haris, mohon maaf buat Bang Haris tolong ditahan sedikit. Kalau buat kita yang lain sih nggak apa-apa, buat Bang Haris kayaknya amannya levelnya udah beda. Jadi langsung kita mulai aja ke topik pertama. Pertanyaan pertama sebenarnya kita langsung gue sampaikan ke kalian semua. Kenapa sih kalian buat mereka dulu buat konten, mengkritik politik, mengkritik sosial dan lain-lain tuh buat hamba saya? Apa yang jadi dasar utama kalian? Yang menjadi dasar utama kita mengangkat isu sosial dan politik adalah karena emang kita resah sih sebenarnya. Ya. Emang sebenarnya bukan masalah orang lain tapi masalah kita juga. Kita ikut terdampak dalam misal ada regulasi yang kita nggak setuju, ada hal-hal tentang sosial yang kita harus bersuara gitu. Karena kita tuh sebenarnya mewakilkan. Jadi mungkin kalau skala besar ada DPR yang mewakili rakyat, ya kita sebagai orang yang mewakili penonton-penonton kita lah untuk bersuara. Karena gak banyak orang tuh punya aspirasi, punya suara tapi gak berani buat ngucapin itu di media sosial gitu. Ya karena UU ITE and staff gitu ya mungkin. Yes, ya. Nah menarik. kita sebisa mungkin mewakili mereka lah. Selagi ya sebisa mungkin, tapi kita tidak pernah ya menyebutkan instansi atau nama. Jadi masih ada boundary lah. Iya, masih pada koridor yang aman ya. Betul. Nah, tadi menarik ngomongin berani nih. Tapi yang membuat kalian akhirnya berani apa? Karena kan sebenarnya konten kalian ini berbahaya semua. Menurut gue sih kritikannya juga membahayakan diri kalian masing-masing gitu ya. Yang bikin kita berani sebenarnya karena masyarakat tuh satu frekuensi dengan kita, ada di pihak kita gitu. Kayak mereka tuh merasa, wah gila, gua terwakili nih oleh kalian, thank you banget udah bersuara. Nah kata-kata atau
kalimat-kalimat orang yang mendukung kita tuh bikin kita semakin menggebu-gebu kayak oke, sepertinya kita harus gitu. Tapi balik lagi tetap dalam koridornya sih. Iya, oke. Nah buat Bang Haris, saya mau nanya Bang, dari sekian banyak yang bisa dibahas, kenapa sih yang selalu kita bahas tuh konten sosial politik ini berbahaya? Kenapa sih sosial politik ini berbahaya, terkesannya berbahaya banget kalau kita tuh ngebahas di media sosial gitu Bang? Karena yang di topik sosial politik itu ujung-ujungnya membahas penguasa. Dan konteks hari ininya penguasanya katro. Nah udah ya Bang, udah cukup kali ya teman-teman ya. Udah beres ya. Udah sampai dibilang nih di sini udah di briefingnya udah sampai agak maksud gua. Gak terlalu ini Bang. Saya ya. Ngeri ya. Nanti yang upload di TikTok tolong di crop ya. Oke Bang. Soal katro, nah, itu masih sopan itu. Masih, waduh. Jadi kalau Anda bandingkan dengan zaman yang berbeda atau bandingkan dengan kondisi negara berbeda, sebetulnya mengkritik penguasa itu nggak apa-apa. Dan mengkritik penguasa itu nggak, kita bisa ngeritik penguasa di banyak topik religius juga bisa, topik ekonomi juga pasti bisa. Tetapi memang kalau sosial politik itu ranahnya, kalau politik itu ngomong soal pengaruh dan kekuasaan, kalau sosial itu bicara soal tadi yang topiknya apa? Warga kami berjarak dengan regulasi. Nah sosial itu ada di situ, politik itu dia tentang pengaruh dan kekuasaan. Dan memang bukan kenapa jadi sensitif, ya memang harus sensitif. Dan dia harus spesifik menunjukkan bahwa ada penggunaan kekuasaan yang salah. Karena kalau kita bilang masyarakatnya menderita tapi kita nggak tunjukin bahwa negaranya ada yang salah, kan orang gantung. Kalau telur setengah mentah, Aduh, iya, setengahnya matang gitu, setengah matang, setengah mentah kan gitu. Nah, jadi agak gantung, jadi memang harus begitu. Jadi pasti sensitif dan itu nggak apa-apa. Iya. Harus sensitif. Berarti secara memang ya kontennya harus sensitif gitu ya? Ya kayak topik-topiknya komisi.co kan begitu kan. Iya betul Iya. sih. Sebenarnya ada pertanyaannya ke komisi. Meskipun kadang-kadang kurang lighting gue lihat. Nah itu kritikan langsung buat komisi.co ya. Lebih ke teknis ya. Lebih ke Problemnya teknis teknis. ya. Agak gelap ya Bang ya kadang ya. Ya. Atau mungkin talentnya yang gelap ya. Iya, Gianluigi itu. Mana ada nggak orangnya di sini? Lucu banget lagi. Oh, iya. Nah, buat Bang Sandi sendiri, Bang. Bagaimana? Di konten juga aktif bikin kritik-kritik juga kan ya? Ya lumayan Sama ada. Trio Netizen juga kemarin Betul. era pemilu kemarin kayaknya spotlightnya gede banget di Trio Netizen. Apa yang membuat akhirnya sama yang menjadi dasar kali ya? Oke, kalau gue mungkin karena basicnya dari stand up komedian, jadinya tiap kali nulis materi itu kan harus dari keresahan katanya kan. Nah kebetulan kalau gue tuh nggak punya keresahan internal Bang, jadinya eksternal yang gue ambil. Dan hal menarik dari hal eksternal yang gue ambil itu selalu ada hal yang keluar dari jalurnya. Nah hal itu yang biasanya gue bahas. Jadi bisa dibilang konten itu adalah media lain gue untuk mengkritik politik yang sebelumnya gue lakukan di stand up. Itu sih. Terus kenapa mesti berani? Karena gue tuh berani kalau semisal tulisan atau skrip yang gue bikin tuh ada tadi koridornya tadi. Biasanya skrip yang gue tulis tuh berpatok pada pertama fakta, kedua tidak ada kata-kata kasar, dan yang ketiga tuh tidak ada ujaran kebencian. Dan biarkan bola liar itu gue lempar di kepala penonton aja. Oh biarkan penonton yang menilai, yang Ya, berpikir sendiri. ini arahnya ke siapa, ini merujuk ke siapa, dan kebanyakan tuh memang sesuai dengan harapan gue gitu. Oh. Kuncinya di keren. penulisan sih sebetulnya. Iya. Ada teknik penulisannya Iya, sendiri ya. iya. Jadi kalau gue lihat bikin konten juga nggak bisa asal-asalan ya. Iya bener, kalau kan di luar itu lebih banyak yang menurut gue ya lebih tidak sopan. Semisal ada foto-foto presiden yang diedit Foto Bahlil? lah. Foto Bahlil betul yang dibuat kayak gitu misalnya atau gimana-gimana kan. Minum hibiki. Iya. Ya kayak gitu-gitu lah, maksudnya menurut gue sih itu keluar batas ya, apalagi ada UU ITE kan, gue juga cukup belajar tentang undang-undang tersebut gitu, apa saja yang gak boleh gitu. Iya. Nah Bang Haris, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah negara saat ini menjamin kebebasan berpendapat Bang? Waktu kita berpendapat dijamin, tapi pasca berpendapat nggak dijamin. Itu dia. Iya benar. Jadi meskipun, tapi dalam banyak kasus ekspresi itu keluar semua.
ekspresi itu keluar, opini keluar, tapi kemudian nanti dalam kurun jam atau kurun hari atau bahkan minggu dalam kasus gue yang terakhir dalam kurun minggu, kemudian kita disomasi atau banyak teman-teman yang gue banyak ketemu, lihat dan cerita, ada yang di inbox, ya kan, ada yang ditegur dengan cara di inbox, ada yang kemudian didatengin rumahnya, ada yang lagi diserang juga di digitalnya, ada yang dikuntitin secara fisik, ada yang dilaporkan ke polisi atau disomasi dulu atau baru kemudian dilaporkan ke polisi. Nah kasus ini udah yang kayak begini, praktek kayak begini mungkin udah ratusan dan ribuan. Ada juga yang diganggu digitalnya ya, di take over, di take down linknya, link produknya. Kalau di kasus pasca tanggal 22 Agustus minggu lalu, pasca pemberitaan-pemberitaan itu memberitakan apa yang terjadi pada tanggal 22-23, itu banyak yang ada yang hilang beberapa. Ada juga serangan di komentar-komentar. Kalau di komentar-komentar itu dari zaman dulu, dari zaman detik.com, kompas.com, itu ada pasukan yang memang kerjaannya buzzer gitu ya? Bikin komentar di kolom-kolom komentar media-media tersebut. Nah ini memang karena ranah digitalnya yang makin berkembang. Undang-undang ITE itu sebetulnya kemarin kita berhasil ya bikin tafsir lewat kasus, lewat judicial review. Tapi kemudian curangnya, gue bilang curangnya, DPR pada Desember tahun lalu, kemudian presiden, nanti ada presiden datang kan? Nggak tahu kita tuh. Kurang tahu nih Om. Nanti ada presiden yang mesti diadilin itu juga tanda tangan undang-undang ITE yang baru. Iya, masih jadi presiden loh Bang sampai sekarang nih Bang. Nggak apa-apa. Nah, jadi Nggak apa-apa. Saya ini kan. Jadi itu semua gocek-gocekan kita. Nah problemnya, tadi di tesis saya di awal tadi itu, penguasanya katro dan kadang sesama penegak hukum gak enak. Kalau di kantor penegak hukum itu kadang-kadang kita suka dapat info gini, gak enak nih bang, ini atensi. Atensi itu artinya ada dari politisi atau orang-orang yang punya pengaruh politik. Nah itu akhirnya mau gak mau penegak hukumnya jalanin. Oh gitu. Permainannya gitu ternyata ya? Mainannya begitu. Sekali-sekali cobain lah. Enggak usah. Enggak usah Bang, enggak usah. Nah Bang Haris, saya ini mungkin kayaknya udah sering ditanyain di mana-mana nih Bang Haris, dari sekian banyak statement tes. Nah dari sekian banyak statement Bang Haris yang paling sampai mengganggu Bang Haris banget, kasus apa Bang? Selama bersuara. Statement saya nanganin kasus ya, Iya mungkin komenting kasus. Betul, ancaman-ancaman mungkin. Dulu kasus Cebongan, kalau pernah dengar. Kasus Cebongan? Ada serangan dari beberapa anggota Kopassus ke LP Cebongan di Jogja. Nah itu cukup ramai. Yang kedua soal Freddy Budiman. Ya kan? Siapa sih itu? Maaf ya bang. Itu ramai sekali. Iya. Yang ketiga sebenarnya bukan statement ya, tapi produk YouTube yang kemarin sama Luhut itu. Sebenarnya sih nggak rame itu video, cuman karena salah satu nama yang disebutnya melaporkan, justru dia yang bikin rame. Iya bener ya, selalu dipikir-pikir ya. Sebenarnya video itu waktu baru dirilis, yang nonton itu seminggu tuh cuma baru 35.000. Iya. 35.000 viewers. Terus dia sensitif kayaknya ya. Terus buat dipermasalahkan sama dia, justru yang nonton jadi 300.000. Marketingnya tapi lumayan dong. Nah, jadi yang itu, beberapa lain sih banyak yang cukup sensitif, ada di isu-isu lokal, kita ngomentarin. Isu soal presiden terpilih ini juga sempat rame. Iya. Karena dulu saya di organisasi namanya Kontras. Kontras itu berdiri gara-gara Prabowo sebetulnya. Serius. Kontras itu berdiri. Kontras itu dulu cuma tim kecil untuk menginvestigasi kasus hilangnya sejumlah aktivis. Itu Kontras awalnya. Nah, yang hilangin aktivis siapa? Ayo bang, lanjut bang. Jangan dulu bang. Jangan lempar ke saya. Jangan dilempar-lempar gitu. Kaget gue. Nah, ke situ dong. Nah, yang hilangin aktivis siapa? Nah, barangkali ada di kacamatanya yang kuning itu namanya siapa? Nah, jadi
Jadi kalau kontras ngomentarin Prabowo selalu hits lah kira-kira. Iya, oke. Menarik tuh. Tapi dari ancamannya pernah di ancaman yang paling berbahaya pernah menerima apa Bang? Kalau tadi kan kasusnya udah tuh ada kasus Freddy Budiman, kasus. Ancaman ya? Iya. Diiming-imingin duit. Oh itu paling berbahaya tuh. Itu serangan juga sebetulnya. Iya betul itu serangan. Kalau buat banyak orang kan, ya emang udah begitu mainnya kan begitu. Iya. Kan? Nah, kalau buat paling nggak saya punya menempatkan standar buat diri saya, dapat duit itu penting dan senang, tapi cara dapat duitnya dalam konteks apa itu penting juga untuk dilihat. Iya. Nah kalau kita lagi ngeritik tuh kadang-kadang dibuai seperti itu, lalu di WhatsApp liar sering dulu. WhatsApp liar tuh sorry? Maksudnya teks message ya. Oh. Dulu masih message, habis itu masuk Blueberry, WhatsApp ini udah makin parah. Diserang WhatsApp saya udah 3 kali saya di take over. Gak tenang kan hidupnya ya. Lalu diintelin secara fisik dari rumah sampai sekarang kalau itu. 2 minggu lalu baru ngobrol sama tetangga adalah dari 3 huruf gitulah ya, nanya-nanya gitu. Kayak gitu-gitu masih. Ya yang teman-teman juga pernah lihat mungkin yang dilaporin polisi, pidana. Ya itu dinikmatin aja. Sebenarnya sih gak bisa Bang dinikmatin kayak gitu. Gimana caranya dinikmatin coba? Ada Intel. Mas, halo Bang, nggak mungkin. Kan rumah saya juga pernah diintelin dulu kan, cuman nggak enak rasanya tuh. Kopassus. Iya. Ngopi dulu Pak. Iya. Tapi artinya dinikmatin tuh bukan kasih kenikmatan pada badan gitu ya, tapi maksudnya itu kan sarkastik untuk mau mengatakan bahwa ini bagian dari situasi. Ya, yes, betul, part of the game ya. Gak ada yang dangerous banget. Terlalu harus diparanoidkan itu enggak. Iya. Karena memang makin mengkonfirmasi kenapa kawan kita ini mengkritik, makin mengkonfirmasi kenapa teman-teman banyak yang ngeritik. Karena sebetulnya yang panik tuh bukan kita. Waktu mereka ngintelin kita, ganggu kita, yang panik tuh mereka. Gitu. Logiknya harusnya begitu cara berpikirnya. Kalau memang gua ngeritik lu dan teman-teman lu atau kepentingan lu dan itu nggak apa-apa, ngapain lu capek-capek ke rumah gue? Bener, gue setuju tuh. Iya kan? Iya, karena mereka panik akhirnya mereka melakukan itu. Ngintelin sampai hari libur, ngintelin, Belaga juga jadi tukang bakmi, ya kan? Iya. Panas-panas, padahal rumahnya di Citayam. Berarti sekarang patokan bikin kontennya works atau enggak, ya Kak, bukan dari views, dari lu diintelin atau enggak. Betul. Berarti itu kontennya bikin mereka panik. Kalau enggak mereka enggak panik berarti belum straight to the point tuh berarti itu. Iya kan? Nah, tapi kira-kira dari lu nih kan part of Hamba Sahaya. Ya. Dengar cerita Bang Haris ada jadi ngedon enggak lu pulang dari sini? Kalau dari kita sekarang jadi kita pengen pulang ke rumah terus ngecekin tukang mie ayam depan itu beneran Intel bukan ya? Tapi kenapa sih Intel selalu digambarin tukang mie ayam? Iya. Kenapa sih menurut lu? Karena kalau tukang sol sepatu agak jarang. Iya. Agak repot juga. Susah. Susah ya. Tapi biasanya kalau enak bukan Intel. Apa tuh? Kalau masakannya enak bukan Intel. Apa tuh? Apa? Ya emang mie ayam aja. Oh, kirain ada punchline. Dikira minta dipancing. Berharap Iya. apa sih? Katanya tadi stand up komedi ya. Komedinya lurus ya. Iya lurus doang. Tidak diminta Tapi untuk enggak. stand up. Mulai perpecahan trio netizen di sini. Trio netizen lawan Hamba Sahaya. Tapi benar kata Bang Haris tadi, harusnya yang panik itu mereka yang mengerahkan tenaganya untuk mantaguin kita gitu ya. Karena kita kan kita cuma di depan kamera ngomong gitu. Harusnya nggak ada effort yang harus ditakutin sih kayak tiba-tiba diculik atau gimana. Atau kalau misalnya kita nggak ada bikin video lagi, nah pasti dicari kan sama followers. Iya kalau nyari bro. Kalau dipikir karena lu udah bosan kan bisa juga. Iya, jangan kepedean lu. sorry. Iya kepedean. Iya. Lu hilang di konten ganti gue juga orang kagak nyari tuh. Tiba-tiba Hamba Sahaya sama gue juga mereka kayak gak bingung tuh. Gue juga kalau bisa tiba-tiba nggak konten lagi berarti fix jadi PNS gue. Nah itu lebih logis. Itu kayaknya lebih logis. Kalau gue jadi dishub sih, dari dishub gue. Dishub. PNS dan di IKN. Iya waduh. Gak ada sinyal. Menarik tuh, gak ada sinyal loh. Iya. Makanya ngilang. Nah Gitu, Bang Sandi, sebenarnya kalau bicara kebebasan berpendapat,
ada nggak sih harapan kayak gimana sih kebebasan berpendapat di Indonesia yang lu pengen gitu? Apakah kita bisa sebebas mungkin sampai nggak ada UU ITE, mungkin kita bisa nyebut nama orang asal-asalan itu? Sebenarnya sih yang gua harap kebebasannya tuh nggak terlalu bebas juga sih Bang Fikri, karena dilihat dari sekarang pun di media sosial kan udah sebebas itu orang, bahkan para ahli yang berkomentar pun bisa diserang balik sama orang-orang yang entah dari mana gitu loh. Jadi kalaupun bebas tuh ya bebas, tapi bebas tuh masih tetap ada koridornya gitu loh, nggak sebebas itu. Karena jadinya kebebasan yang bebas juga ternyata tidak bebas. Ih keren banget ya kata-kata gue. Keren banget. Gak juga bang, gak juga. Tepuk tangan dong buat Bang Potong Sandi. tuh jadi TikTok. Gila. Jangan ragu, tepuk tangan aja. biar dapat validasi. Iya sih gitu paling kebebasannya gue berharap sih orang kalau bersuara tuh straight to the point gitu. Tidak kemana-mana. Misalnya kalau dia tuh tidak suka dengan kinerjanya, cukup di kinerjanya, jangan ke pribadinya kayak ngegali-gali tweet-tweet lama kayak gitu-gitu. Waduh. Contoh. Apa? Contoh kota yang ini ada yang nge-tweet tuh kota yang banyak banget bokepnya Jakarta katanya gitu. Iya. Ada yang nge-tweet gitu, gak tahu siapa tuh. Orang yang suka nge-tweet gitu tuh. Iya, yang katanya kalau tinggal di PIK kerjanya di PIK ya kayak gitu. Oh, dia orang Bandung. Iya, itu aneh banget orang ya. itu aneh banget. Oh, ini curhatan orang Bandung, men. Curhatan orang Bandung begini nih. Gak masuk akal itu Bang Fikri. Iya. Kayak gitu sih poin. Nah, Bang Haris, kalau menurut Bang Haris sendiri gimana? Harusnya negara kita tuh kayak gimana sih? Karena kalau dilihat walaupun sebebas-bebasnya ketika kita misalnya gue yang dikritik terus gue ngerasa tersinggung, mungkin masih ada poin untuk melaporkan gitu-gitu loh. Harusnya gimana sih sebenarnya? Bebas ya bebas. Ya, jadi gini, negara itu turut campur ketika kebebasan kamu terganggu, bukan turut campur ketika kita berekspresi, ngatur kebebasan, ngatur ekspresi kita tuh nggak boleh. Itu karena kalau dibangun sistem alurnya, kebebasan itu dia wadah buat satu keyakinan, berpikir, meyakini, lalu berekspresi. Itu alurnya begitu. Gak mungkin setiap orang di sini, di muka bumi ini, dia berekspresi tanpa apa yang dia pikirkan, tanpa apa yang dia yakini. Kalau dia ada yang bilang bahwa enggak, gue cuman asal berekspresi aja, itu alam bawah sadarnya, back mindnya dia, pengalamannya dia, menuntun makannya dia, proses hidupnya dia, antropologinya dia, itu membawa dia pada ekspresi muka seperti ini. Kan kadang muka aja kadang ada yang udah protes ke negara kan, belum ngapa-ngapain. Misalnya kayak Rocky Gerung, nongol aja bilang pasti udah anti Jokowi. Iya. Padahal mukanya belum mulutnya belum ngapa-ngapain. Iya. Nah, kalau dalam pendekatan kultural lagi, kita kan suka ngomongin tuh ya, kalau orang Meksiko mukanya begini. Padahal di antara orang Meksiko dia bisa ngebedain. Iya. Nah, jadi muka aja udah ekspresi, apalagi dia ngomong. Nah itu jadi semua ada satu runutan panjang. Nah yang kedua, negara itu justru fungsinya bukan membatasi kebebasan orang yang mau berekspresi. Tapi orang yang mau berekspresi, ya kan, hamba saya mau berekspresi, gue mau ganggu. Negara harusnya nanganin gue nih. Bukan hamba justru, sahayanya. bukan hamba sahayanya. Nah, dalam hak asasi manusia yang ada dalam Konstitusi Republik Indonesia itu harusnya seperti itu. Kebebasan itu nggak mungkin dia kebebasan tanpa batas, pasti ada batasnya. Tapi dia tidak boleh ditarik mutlak. Maksudnya apa? Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasannya orang lain. Tapi kalau orang lainnya kita nggak pernah ketemu, orang lainnya di mana? Di Islandia. Apa urusannya sama lo? Kagak ada sih. Nah, berarti orang itu nggak relevan. Jadi ada konteksnya, ada waktunya, ada masalahnya. Nah, saya dijamin seorang Haris Azhar menurut konstitusi punya namanya kebebasan untuk bergerak secara fisik di semua muka bumi ini. Tapi apakah boleh saya masuk ke rumahnya Sandi di Bandung? Ya kan? Karena Sandi punya kebebasan untuk mengamankan dirinya, namanya privacy.
Jadi kebebasan saya berbenturan dengan privasinya Sandi. Kalau saya bilang tuh saya ketok, buka pintu lu, gue punya kebebasan untuk bergerak kemana aja. Ya bang, ya kan, emang lu boleh kemana aja bang. Tapi gue mau tidur. Iya benar sih. Nah ini rumah gue bang, gue mau ngumpul dulu sama keluarga gue. Nah jadi kebebasan itu gak usah di-preaching apa dipidatokan. Misalnya Yusuf Kalla pernah bilang, ya kan, selain kebebasan ada kewajiban. Gak ada kewajiban. Negara punya hak asasi, nggak ada negara punya hak asasi. Hak asasi itu punya manusia. Negara kan nggak jelas bentuknya apa, ya kan? Zohirnya apa, fisiknya apa nggak jelas. Nah jadi hak itu ada di kita, dia berbenturan. Anda aja, hak kita nih, hak kita berbenturan. Kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan kita yang lain. Kebebasan kita untuk istirahat berbenturan dengan kewajiban kita atau hak kita untuk menjalankan pekerjaan. Kalau lu nggak kerja, lu nggak dapet duit kan kira-kira begitu. Nah jadi jangan panik bahwa kita dibebani pejabat-pejabat negara suka kalau ketemu rakyat tuh, Anda tuh punya kewajiban, ya kan? Enggak. Kita yang sebetulnya harus dapat ruang dan waktu yang cukup dan seluas-luasnya untuk mempraktekkan kebebasan. Dan kebebasan itu terbatasi dengan sendirinya di kita dan di orang lain, di antara sesama warga. Bukan oleh negara. Bukan oleh negara. Nah jadi filosofinya tuh kira-kira begitulah. Ya kan? Gokil Bang Haris, tepuk tangan dong. Inilah kenapa gue ngefans sama Bang Haris. Keren filosofinya, selalu straight to the point, gak berlibat. Ya langsung straight to the point tuh. Nah Bang ngantuk Bang ya? Udah mulai, kayak tadi udah keren Bang Haris kayak udah ngantuk banget gue nih. Kapan Haris nih gue nih. Mendalami. Merenungkan ya. Dia baca random katanya cewek sampingnya dia. Iya kaget. Iya, sekarang mau nanya lu, hamba saya udah berapa tahun? Hamba saya sebenarnya dari SMA. Oh iya dah, Bang lanjut ya topik Oke. Siap pertanyaan yang sangat singkat. Sorry, lanjut. Lanjut yang Iya tadi. boleh. Lanjut. Ya sebenarnya hamba saya tuh kita ngonten dari SMA, kita SMA bareng, satu kelas bareng, kita ngonten bareng. Dulu tuh kita nguploadnya nggak di Instagram tapi di Line. Nah awal-awal waktu COVID kita upload di TikTok, lumayan naik jadi ya lanjut sampai sekarang gitu. Gokil. Jadi kalian ini teman SMA? Satu kelas? Betul, satu kelas. Dulu satu kelas Iya. SMA? Wah gokil. Berkarir. Belajar. Enggak. Belajar cuma SMA di mana? lebih banyak kontennya. SMA di Bandung SMA sama Yas IAS. Bandung namanya. Yas. Iya, Yayasan Yayasan. Atikan Sunda. Wah sangat Iya. Budaya. Mengedepankan budaya dan harus ada Sundanya ya. Orang Betawi nggak boleh tuh situ tuh. Betawi jadi Saya orang Jawa boleh. Iya. Betawi jadinya yab. Iya ya. Nah teman-teman Bang Haris, gue tuh ngelihat kalian semua itu selalu bikin konten, berani ngekritik pemerintah, ngekritik rezim apa dan yang lain. Pertanyaannya nih, kalian berani gak sih kalau mengkritik pemerintah secara langsung di depan muka kalian? Gue berani sih karena pernah. Siapa? Pernah siapa? Panis. Oh pernah? Pernah. Oke, Bang Haris udah pasti udah pernah dong. Boleh dicoba Masa kayaknya. gue tanyain, ngapain ya gue nanyain ya, udah kayak ya, Bang Haris juga cuman pertanyaan apa itu? Udah pasti pernah dong, hamba saya. Boleh dicoba. Boleh dicoba ya? Iya. Nah, Pengalaman lumayan. udah. Apa sih Ya, Bang? maksudnya kita coba pengalaman Iya, lumayan. oh pengalaman ya. Kritik langsung kita belum pernah sih. Iya, nah Kayak nih. depan mukanya banget gitu. Bukan komisi kalau kita tidak menghadirkan sosok bintang Wah. tamu Siapa nih? yang spesial buat kalian. Gokil. Ada yang bisa nebak gak kira-kira siapa? Sosok yang mungkin kalau mereka mengkritik akan bikin dar-der-der lah pokoknya. Ini Ada yang bisa nebak siapa kira-kira? Hah? jangan dong. Bro. Anda nonton doang ya. Oh, ada Bang Haris sudah sering bro berurusan sama dia bro. Ada lagi? Mulyono. Nah nih gue udah siapin orangnya. Biarin kita dengar suaranya dulu ya. Coba kita spill suaranya dulu. Mampus lu, siapa tuh? Tebak. Sangat khas sih bang. Ini Khas ya? suara Khas. Iya. Suaranya sudah banget ya? Seperti suara-suara oligarki. Udah mulai berani. Oh, enggak. Mentang-mentang Bang Haris bilang serang-serang sekarang Bercanda. udah mulai berani dia. Ini video bisa di-cut dulu, diedit gak sih? Ini apa live Iya, ini? Udah mulai berani. Langsung saja.
Komisi.co mempersembahkan Presiden Joko Widodo. Tepuk tangan yang meriah buat Joko Widodo. Ya Allah. Pak Mulyono. Apa kabar Pak? Halo Pak. Ini Salam. ajudannya. Kaisang baik, Mak. Salam jangan kurang ajar. Tuh. Halo. Waduh. Halo, Pak. Ya, halo. Pak, duduk Pak, silakan Pak. Waduh, masalah. Kursinya nggak ada, udah pada buat Ya udah anaknya penuh, semua. udah penuh. Kursinya udah penuh, Iya. gak dapat kursi. Emang Bapak masih butuh kursi? Pak, maaf Masih? Pak, rakyat Kameranya di belakang memang jangan terlalu sering membelakangi rakyat. Iya. Pak. Iya. Bagus. Bagus Bisa Bang. tuh gue jadi MC dadakan tuh kayak gitu-gitu. Bagus banget. Masih butuh kursi Pak? Enggak. Ya butuhnya jet pribadi. Wow. Iya buat anaknya biar bisa beli roti 400.000 ya. Iya itu dia, betul. Iya, gak apa-apa. Nah, siap-siap kita tetap masih butuh kursi. Oh, jujur dia masih butuh kursi. Oh masih ada kok 2 bulan lagi. Gokil. Iya. Gokil. Silakan duduk Mul, sini. Mulyono. Mul, Bapak. Mul, Maaf. Mul banget ya Bang Mul. Soalnya lah viralnya kan panggil Pak Mulyono. Silakan Pak. Boleh Pak duduk. Mas aduh, harus steril. Oh ya. Oh iya. Oh ini nih. Ada gimmicknya. Mayor Tesi, bukan. Harus dicek dulu nggak ini? Harus cek dulu nggak? Beda ya ini. Oh ini. Saya membelakangi, gak boleh, gak enak nih. Harus rendingan saja. Enggak, Pemimpin nanti- harus di depan Pemimpin di soalnya depan. Pak. Nanti mereka Pemimpin harus duduk di depan. dan mereka akan menyampaikan aspirasi langsung ke Iya, Bapak. iya. Pemimpin Jadi, di depan Pak, biar Iya. Sandi Sugron namanya itu. Masuk. Silakan. Oke, silakan teman-teman duduk. Boleh. gimana nih? Nah, kita akan masuk ke sesi tadi yang gue sampaikan, semi-semi roasting ya. Kayaknya hamba sahaya tadi udah siap kan? Kalian udah bilang boleh dicoba kan? Boleh. Kita anggap, Insya Allah. anggap aja nih Pak Jokowi beneran. Anggap ya. Anggap aja Pak Jokowi, tapi jangan dipukul maksud Ini gua. Pak Jokowi KW tapi kita keselnya beneran boleh? Iya. Oke, siap. Oh, emang Enggak, kalau misalnya mau dipukul kita matiin kamera dulu. Oh iya. Kita persilakan satu-satu orang. Iya, jangan dong. Gak usah ya, kita kan anti kekerasan bro, gak boleh bro kayak gitu. Iya. Itu Kita punya nyanyian nih buat Pak Mulyadi. Bukan dong. kalian punya? Punya. Boleh dong, dicoba Iya, ya. iya. Jadi kita sering bikin konten namanya Rasa Sayangnya gitu, parodi dari lagu Rasa Sayang. Ada yang udah pernah nonton? Nah, kan udah kan? Oh bagus. Terima Penontonnya kasih. banyak tuh. Oh, berarti nggak usah udah. Apa? Berarti nggak usah. Nggak usah berarti. Enggak mas, ini kayaknya dicek urin dulu boleh. Dari tadi ngantuk. Dik boleh ke backstage dik. Kurang kopi. Boleh silakan. kasih Sambil dong. berdiri nih. Sambil berdiri Oke. boleh. Pak Mulyadi boleh duduk aja ya berarti ya. Ya udah tua kasihan. Iya, oke. Ayo Bang, kita mulai. Minta bantuan teman-teman nyanyi rasa sayangnya juga. Iya, ntar di ref kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya kayak gini. Rasa sayange, ini Mulyono, rasa sayang gitu Boleh ya. ya. Oke. Boleh gitu ya. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Biarin Bapak gak boleh bersuara. Iya. Kali ini giliran kita yang bersuara. sekarang. Enak aja, gak bisa ngomong kan. Gantian rakyat yang ngomong sekarang. Sikat teman-teman. Coba, gue dulu. Lu dulu Bang. Oke. Refnya nyanyi bareng-bareng ya. Gue dulu Siap, ya. siap. Gue dulu Oke. ya. Bang Sandi dulu. Siap. Siap. Cekek aja apa? Jangan. Biar cepat, biar Gak usah cepat. nyanyi ya. Bukan S, ini bukan S yang dicekek. Bukan. Oke. Gini Pak, saya ada lagu Pak. Mandi di kali basah bajunya, naik kerbau sambil bergaya. Tiap kali bapak ditanya, yo ndak tahu kok tanya saya. Rasa sayang, ini Mulyono, rasa sayang. Komisi.co bikin acara, banyak orang saling sapa. Kita cuma bersuara, tolong jangan ditangkap ya Pak. Rasa sayang,
ini Mulyono rasa saya. Sikat. Mama lagi bikin ketupat dibantunya sama aneh. Kita bisa berpendapat tapi awas UITE. Rasa saya, ini Mulyono rasa saya. Jalan-jalan bareng Dayat, pergi ke toko Amanda. Indonesia milik rakyat, bukan milik keluarga Anda. Waduh sayang, rasa sayang, Ini Mulyono rasa saya. Tepuk tangan buat hamba saya dan Sandi Sukron. Gokil, pas pampresnya tidak berguna. Gimiknya cuma diem. Iya. Presidennya Ngapain dicaci gua di maki sini? dia diem. Badannya gedean gua. Iya, pukulin aja Pak ya. Dia mulu lu kayak speaker. Ya. Bisa. Dari dia mak sosokan bawa-bawa gini. Saya kurang kursi Pak, jadi ya tetap berdiri ya Pak, emang maaf ya Pak. Nah, Bang Haris, anggaplah ini kan Bapak Presiden kita. Coba dong kasih kalimat-kalimat cinta dari Bang Haris. Kalau tadi kan udah kita berani, kalau Bang Haris Nggak, harus kalau yang... saya cuma mau kasih pesan aja. Boleh? Siap-siap diadilin. Itu kalau kalian potong udah pasti FYP gue jamin. FYP. Udah pasti FYP, besok Bang Haris ditangkap lagi. Iya. Lagi ya. Tapi seminggu terakhir kan kita lihat kan, tuntutan rakyat adalah ngadili soal kejahatan dinasti ini. Jadi ya untung ini palsu kan. Iya. Ya. Tapi mungkin yang diadili yang palsu dulu nanti. Boleh. Nah teman-teman, kita balik lagi ke topik obrolan selanjutnya ya. Oke, Pak Mulyono masih di sini ya. Jadi pertanyaan Pak, selanjutnya biar menyangkut juga nanti. Jadi menyangkut. anggap aja mereka dia ada di depan kalian. Nah kemarin itu sempat rame soal demo-demo kan. Iya. Rame tuh teman-teman kita turun ke jalan menuntut. Ya banyaklah yang dituntut dari masyarakat. Menurut kalian masih efektif nggak sih cara demo itu? Mungkin dari hamba saya dulu boleh? Anjay mau ngomong dia dari tadi. Kasihan belum dikasih Dari ngomong. tadi lu baru mau ngomong dia. Biar masuk kamera Bang. Iya biar masuk kamera. Awas kalau statementnya kurang ya. Dari awal kan udah masuk sebenarnya. Iya langsung coba. Ayo ngomong. Menurut lu Sebenarnya nggak semua isu itu bisa di-approve sama pemerintah ketika ada demo. Karena dilihat banyak isu yang masih ditutup kuping lah masyarakatnya gitu. Pemerintahnya gitu. Kalau dari demo yang kemarin yang saya lihat sendiri sih, dari pemerintah gerak cukup cepat juga, bilang bahwa Mas Kaisang ini nggak jadi dicalonin juga kan seperti itu. Tapi ada beberapa isu seperti beberapa pembunuhan yang diakibatkan oleh isi lop, terus juga seperti isu-isu seperti apa ya, kanjuruhan yang sampai sekarang walaupun banyak yang demo tapi tidak terangkat juga, tidak tuh lihat tuh, terseret. kita lagi cerita dia Lihat, goyang-goyangin ongkang kaki, kaki, ontang-antung emang. Ini lama-lama saya mulet juga rambutnya. Oh mau cukur dia ya? Cepet Mas, nungguin. Tidak beres juga gitu kasusnya seperti itu. Jadi nggak semua yang didemokan tuh bisa, tapi sesuai kasusnya. Karena mungkin dari pemerintahnya sendiri kayak, oh oke lah yang ini mah boleh lah beresin gitu. Tapi kalau yang ini, gue kan mau masih menjabat gitu, kayak gak bisa nih kalau misalnya kasus ini diungkap gitu. Nah menurut Bang Haris sendiri, tanggapannya tentang aksi kemarin gimana Bang? Bagus banget. Bagus banget ya, wes tepuk tangan dong buat kita rakyat Indonesia. Kalau saya gitu-gitu selalu bilangnya alarm demokrasi masih berfungsi dengan baik. Iya. Dan itu kan kolaborasi antara offline dengan online. Jadi kalau ditanya seperti tadi dijelaskan, demo itu masih penting. Tapi memang demo bukan untuk ditinggalkan. Ada ruang demonstrasi baru namanya online tadi itu, sosmed. Yes. Nah sosmed ini yang mengisi soal ketika kita nggak bisa demo atau waktunya nggak cukup, maka dia online yang bisa merajut ruang untuk terus menerus tadi itu. Ya. Nah menurut Bang Sandi sendiri, ketika bersuara menggunakan media sosial media ini masih efektif nggak? Kalau masih, seberapa besar efektifnya kira-kira ini? Dengan yang terjadi kemarin tuh sudah terbukti sangat efektif sekali sih. Dengan bisa dilihat rakyat Indonesia tuh kompak, apalagi postingan peringatan darurat itu loh, kayak
wah itu membuktikan kalau memang kita tuh masih ada asas gotong royong itu masih sangat kuat gitu di Indonesia. Jadi itu memang sangat efektif sih. Tapi catatannya adalah apa harus seperti itu terus biar didengarkan. Iya, Gitu, betul. gitu sih. Agak ngantuk tadi. Iya, kayak udah mulai ngantuk ya. Kayak udah mulai ngantuk nih. AC adem kan biasa. Atau kedinginan dia ya. Nah, tadi mau nambahin yang kira-kira Bang ya? Cek, oke. Sama sih, demokrasi itu nggak pernah, jangan sampai mati ya, bener alarm demokrasi itu bukti kalau pemerintah kita tuh emang harus selalu diawasi sama rakyatnya gitu. Karena kalau kata Panji Pragiwaksono, kita nih atasannya presiden dong, iya kan? Karena kita yang ngebayar presiden itu. Jadi Iya bener sih. bukan maksudnya sesuka-suka kita memerintah, tapi kita juga bisa komen, kita ngasih tanggapan atas apa yang sudah diperbuat oleh beliau ini. Iya. Nah tadi kan kita udah dengerin ya dari kalian tentang demo kemarin. Menurut Bapak nih Pak, saya panggilnya apa nih Pak? Bapak Jokowi aja ya, Bapak Jokowi. Menurut Bapak gimana Pak suara-suara dari masyarakat ini Pak? Raja Jawa panggilnya. Apa? Raja Jawa. Oh iya. Ya silakan Pak. Nggak tahu dia bilang. Iya, semua saya tanggapi. Tapi kalau masalah demo ke DW saya nggak tahu. Jangan tanya saya. Keputusan di tangan DPR kok. Bukan keputusan itu anggota DPR di demo kok saya ditanya. Ya bagus semua apa yang dikatakan kawan di belakang. Jangan berhenti berdemo. Saya kangen dengan demo itu. Kalau dari tadi Bapak bilang Bapak enggak tahu Mbak. Yang Bapak tahu apa sih Pak? Ya saya kan tadi bilang Mas Ari selalu diawasi pemerintah. Pemerintah selalu diawasi. Jangankan pemerintah, istri saya ngawasi terus kemana saya berjalan. Astaga, tawanya tuh bikin emosi beneran ya. Ada nggak kalian nyiapin barang-barang yang boleh dilempar satu-satu silakan. Ada barang yang mau dilempar, ada botol boleh, nggak boleh G-Water nggak boleh karena itu sponsor kita. Iya, Selain G-Water ada nggak barang yang mau kalian lempar silakan. Botol boleh, kalau banyak satu truk nanti jadikan limbah saya. Langsung aja kita mukulin ya. Ya tepuk tangan dong buat Bapak. Bapak siapa sih Pak panggilannya Pak? Maaf. Ya. Bapak nama aslinya siapa Pak? Perkenalkan nama asli saya sejak lahir Miharja Adiwinata. Panggilannya Pak? Ya. Panggilannya Jaja. Panggilannya Harja. Panggilannya bukan Jokowi ya, bukan. Jokowo. Bukan. Jokowo ya. Gue kesel banget dan dengar suaranya ya. Kaget dulu dong Pak, kaget Iya. ya. Gitu tuh. Bisa nggak? Bisa nggak? Terakhir teman-teman, dari masing-masing kalian semua, boleh nggak kasih pesan ke masyarakat Indonesia? Biar masyarakat Indonesia ini nggak perlu takut untuk bersuara, tidak perlu takut sama siapapun gitu. Yang penting bersuara demi ya bangsa ini. Boleh silakan dari Bang Aris kita taruh terakhir ya, biar disiapin biar potongannya lebih bagus nanti. Savage. Boleh dari hamba saya dulu deh. Buat kalian yang mau bersuara jangan pernah takut ya. Kita harus tetap berisik. Kita harus tetap berisik, kita harus tetap menggonggong. Jangan pernah hening untuk bersuara. Tetap bersuara karena kalau kita sampai diem, Indonesia hanyalah milik penguasa-penguasa rakus. Gitu aja. Gokil, tepuk tangan dong. Bapak setuju tadi? Ya setuju. Setuju, oke. Alhamdulillah. Silakan lanjut Bang. Terus menyuarakan pendapat kalian karena jangan egois terhadap apa yang terjadi di negeri ini karena semua yang terjadi di negeri ini akan berdampak kepada masa depan kalian. Jadi ya terus bersuara. Terus bersuara. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat hamba saya part kedua. Lanjut Bang, satu lagi Bang. Iya, ngomongin bersuara sebenarnya siapa lagi kalau bukan kalian yang duduk di sini. Ibarat Indonesia ini adalah sebuah kamar tuh kalian yang memiliki kamarnya gitu. Jadi kalau kamar kalian selimutnya diacak-acak, bajunya dilempar-lempar gitu. Masa kalian masih mau diem aja sih? Jadi bikinlah rasa memiliki Indonesianya itu makin tinggi dengan
dengan ngekomen-komentarin semua hal yang terjadi gitu. Jangan cuma diem-diem doang terus nanti nyalahin pemerintah doang gitu. Kaliannya juga harus ikut action ke hal tersebut. Iya, jangan hanya sekedar bersuara ya, tapi harus take action juga take ya. action juga dong. Oke. Bang Sandi. Oke, kalau dari gue sih khususnya buat anak muda ya Bang. Ya. Buat anak muda jangan takut bersuara, asalkan dengan modal belajar dan ilmu yang benar. Karena kan anak muda itu merupakan motor bagi negara ini kan, yang akan membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik insya Allah. Amin. Nah, the one and only, Bang Haris, silakan. Iya, kalau Udah dimatiin tadi Pak sama. tes, ya, saya mau bilang begini, negeri ini, republik ini, demokrasi ini bukan milik penguasa, itu milik setiap orang yang duduk di sini, atau setiap orang yang duduk di gunung yang kering, dimanapun di negeri ini. Nah, politik itu Anda tidak boleh seperti yang kita salah bertahun-tahun selama ini, selalu menyerahkan kepada yang punya partai, mereka yang nentuin siapa yang harus jadi presiden. Nah, menurut saya teman-teman harus mulai new politics, harus memulai namanya politik yang baru. Politik yang baru ketika Anda post student selesai kuliah, masih muda seperti sekarang-sekarang ini kalian jangan sibuk mikirkan gimana caranya kalau mau berubah harus ikut partai Golkar, PAN, Gerindra, bukan. Sudah kelihatan, sudah nyata bahwa mereka bertarung, mobilisasi kalian, mobilisasi identitas, mobilisasi macam-macam, tapi begitu selesai semua ngumpul di belakang Jokowi juga. Nah, yang saya mau bilang kepada teman-teman sekalian, kalau kita menolak sama praktek seperti itu lahir dari sistem yang dijalankan oleh mereka. Maka Anda setiap dari Anda semua valid dan justified untuk membuat satu sistem politik yang baru. Gitu. Jadi bikinlah, Anda mau bikin partai politik, Anda mau bikin komunitas politis, Anda mau bikin percakapan, lanjutkan, teruskan dan perbanyak. Karena yang ada hari ini akan runtuh. Yang jahat itu ketika dia kuat dengan kejahatannya, dia bisa bertahan lama. Tapi dia tidak akan bertahan selama-lamanya. Ketika mereka runtuh, Anda semua yang mimpin Indonesia. Kalau Anda nggak siap, Anda akan ketemu komunitas jahat yang baru yang melahirkan sebuah dinasti-dinasti yang tugasnya ngeruk, ngerampok dan memperkaya diri sendiri. Dan kita akan terus jadi orang yang cuma berteriak tapi nggak dapat kesempatan untuk memperbaiki. Gokil, Bang Haris Azhar. Terakhir teman-teman, kalau tadi udah dari kita, Pak saya pengen dengar pendapat kesan pesan dari Bapak. Tapi kita keluar dulu aja ya. Tapi tidak mengatasnamakan Bapak sebagai cosplaynya Bapak Jokowi, saya pengen dengar Bapak dari seorang masyarakat biasa terkait. Nitip pertanyaan boleh? Boleh. Beban gak sih jadi cosplay Jokowi? Tadi saya udah nanya tuh itu. Boleh Pak, silakan tanggapannya mengenai bangsa kita sekarang dari pribadi ya Pak. Iya, jujur aja, saya sendiri miris melihat kejadian-kejadian selama ini di pemerintah yang sekarang ini. Ini lahir dari pribadi saya sendiri ya. Saya selalu dengan para mahasiswa sekarang ini, terus lanjutkan apa yang Anda inginkan semua. Tapi ketika berdemo juga jangan anarkis. Saya pun semua ikut berdemo juga, tapi tidak anarkis. Itulah yang mencerminkan mahasiswa akan selalu di hati masyarakat. Gerakan mahasiswa dicintai oleh masyarakat. Yang penting demo silakan, monggo tuntut ke masyarakat apa yang kita inginkan ke depannya Indonesia ini. Yang penting Indonesia tetap aman, damai dan tentram, dan kedepannya Anda semula sebagai penerus bangsa ya. Ketika saudara-saudara semua ini adalah menjadi pimpinan yang amanah. Jangan seperti saya yang KW ini gak amanah juga. Kawannya itu loh Bang. Boleh tepuk tangan loh. Kawannya itu loh. Iya. Emosi. Nah buat Bapak nih, berat gak sih Pak berdiri dari tadi? Pegel. Oh pegel ya. Sehari paling lama bisa berdiri kayak gini berapa lama? Jaman lah. Jaman.
2 sampai 3 jam. Kita bikin 5 jam hari ini ya. Oke kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak untuk talk show kita hari ini. Terima kasih banyak Hamba Sahaya, terima kasih banyak Bang Sandi Sukron, terima kasih banyak Bung Haris Hazar, dan terima kasih banyak Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih banyak.